Hamzah, NIM 2012-01879 dari kelas P3I. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara filsafat dan pendidikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Solihin Mutakin, MSc. Pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis, seperti yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan menjawab pertanyaan secara kritis, yaitu dengan menyelidiki permasalahan yang dapat ditimbulkan dari pertanyaan tersebut. Pengertian pendidikan. Pada dasarnya, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian filsafat pendidikan menurut Master D.C. Mulder adalah proses berpikir tentang diri sendiri ataupun tentang masalah yang terjadi dan yang ditemui di dalam kehidupan sehari-hari ataupun masalah yang dihadapi dunia. Kemudian, kembangkan dan ditemukan formula jawaban kesimpulan hasil. Dari hasil inilah yang dapat merubah menjadi cabang ilmu baru atau menjadi tambahan ilmu lama menjadi ilmu baru. Filsafat bertumpu pada kemampuan nalar atau rasio manusia. Kebenaran hakiki yang dicari adalah sejauh yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Sebagai kegiatan berpikir, filsafat menghasilkan gambaran pemikiran secara menyeluruh dan komprehensif. Pemikiran filsafat bersifat spekulatif, artinya merenung, memikirkan sesuatu sedalam-dalamnya tanpa keharusan dan kontak langsung dengan objek yang dipikirkan. Hubungan filsafat dan pendidikan. Yang pertama, hubungan keharusan. Berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik. Sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berakal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. Yang kedua, dasar pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita, termasuk manusia. Maka, dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep-konsep ini selanjutnya menjadi dasar atau landasan penyusun tinjauan dan metodologi pendidikan. Sebaliknya, pengalaman pendidikan dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang bersifat dosolen atau yang seharusnya praktis pendidikan mengimplementasikan dasar-dasar tersebut, tetapi juga memberi masukan dari realita terhadap pemikiran ideal pendidikan dan manusia. Jadi, ada hubungan timbal balik antara keduanya. Manfaat belajar filsafat pendidikan menjadikan mahasiswa lebih kritis dan lebih dapat berpikir reflektif dalam memandang persoalan pendidikan, memperluas cakrawala pemikiran mahasiswa agar lebih arif dalam memahami problem pendidikan, memecahkan problem-problem dasar kependidikan dengan menggunakan kebebasan intelektual dan tanggung jawab sosial. Kedudukan filsafat pendidikan sebagai fondasi dan teori pendidikan. Ilmu pendidikan merupakan ilmu interdisipliner. Ilmu pendidikan dibangun atas dasar atau fondasi utama, yaitu filsafat, psikologi, dan sosiologi. Jadi, ilmu pendidikan hampir pasti mempunyai dasar filosofinya, di samping dasar psikologis dan sosiologi. Ruang lingkup filsafat pendidikan. Yang pertama, merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan. Yang kedua, merumuskan hakikat manusia sebagai sumber dan objek pendidikan. Yang ketiga, merumuskan hubungan antara filsafat,
filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Yang keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Yang terakhir, merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya